Hi ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel. Buat kalian baru join in my YouTube, kenalin nama aku Ricky, and I have been working as cabin crew for the 8 years. In this video, aku bakal menjelaskan dan membahas safety demo di dalam penerbangan. Before I continue, please help me to subscribe my YouTube channel. Oke, buat kalian yang sering naik pesawat, pasti kalian selalu melihat sebelum penerbangan awak kabin atau cabin crew memperagakan atau menginstruksikan atau mencontohkan safety demo atau demonstrasi keselamatan di dalam penerbangan. Pengarahan keselamatan ini di dalam penerbangan juga disebut demonstrasi pra-penerbangan, pengarahan keselamatan dalam penerbangan, demonstrasi keselamatan dalam penerbangan, instruksi keselamatan, ataupun hanya video keselamatan yang ada di dalam screen pesawat terbang. Penjelasan secara detail fitur-fitur keselamatan yang ada di dalam penerbangan atau yang ada di dalam pesawat. Safety demo ini adalah penjelasan secara detail oleh maskapai penerbangan kepada seluruh penumpang tentang alat-alat atau fitur keselamatan yang ada di dalam pesawat. Jadi pengarahan keselamatan ini mungkin berbeda dari pesawat lainnya. Mungkin kalian melihat peragaan safety demo ini secara langsung yang dilakukan oleh cabin crew atau cabin, ataupun hanya melalui video atau melalui screen yang ada di dalam pesawat. Tapi peraturan penerbangan tidak ada spesifikasi atau peraturan khusus tentang penyampaian safety demo kepada penumpang. Yang penting maskapai penerbangan menyampaikan safety demo atau briefing keselamatan kepada seluruh penumpang setiap sebelum lepas landas atau take off. Jadi, penyampaian fitur keselamatan ini adalah wajib dilakukan oleh maskapai penerbangan. Dan penyampaian safety demo ini tergantung dari in-flight entertainment system yang ada di dalam pesawat dari maskapai tersebut. Mungkin kalian melihat pramugara atau pramugarinya memperagakan safety demo secara langsung dan announcement-nya yang dibuat oleh salah satu cabin crew tersebut. Atau juga bisa melalui pre-recorded, hanya audionya aja dari in-flight entertainment system, tapi langsung dilakukan atau digerakkan oleh cabin crew. Atau juga melalui screen yang ada di dalam pesawat. Kalian bisa lihat di aisle atau di lorong pesawat, ataupun di balik sandaran kursi penumpang yang ada di depan kalian. Biasanya demonstrasi langsung dilakukan oleh satu ataupun lebih dari cabin crew, tergantung dari jumlah penumpang atau kapasitas tempat duduk di dalam pesawat ataupun besarnya pesawat. Biasanya cabin crew berdiri di lorong tengah cabin pesawat, sedangkan announcement atau pengarahan dibuat oleh salah satu cabin crew. Jadi cabin crew lainnya mengikuti instruksi atau memperagakan alat-alat keselamatan sesuai dengan announcement yang telah diberikan ataupun melalui pre-recorded. Biasanya pengarahan safety demo ini nggak lama kok, biasanya 2 hingga 6 menit. Jadi buat kalian yang naik pesawat sebagai penumpang, kalian perhatikan atau give full attention kepada awak cabin yang berdiri di hadapan Anda, memberikan atau memperagakan alat-alat keselamatan. Mungkin kalian sudah sering naik pesawat, sudah sering melihat cabin crew melakukan demonstration di depan kalian, tapi mungkin fitur-fitur keselamatan ini mungkin berbeda dari pesawat yang Anda naikin sebelumnya. Jadi, kalian diharuskan untuk tetap memperhatikan awak kabin kalian yang sedang memperagakan alat-alat keselamatan. Jadi, buat kalian yang sedang main handphone, buka sosmed, lagi dengerin earphone, jadi sebaiknya earphone-nya dilepasin dulu ketika cabin crew memperagakan alat-alat keselamatan. And for your information, cabin crew ini well trained, jadi sudah di training di dalam keadaan darurat. Jika terjadi keadaan darurat, mereka bisa menghandle keadaan darurat dengan tenang. Mereka bisa facing any kind of situation, keep calm, dan mereka bisa merespon emergency yang seketika datang. Oke, mari kita simak peragaan atau instruksi keselamatan di dalam kabin pesawat secara langsung. We will now demonstrate to you the safety features of this aircraft. As your safety is our concern, and the safety features may differ from other aircrafts, we ask for your full attention to the cabin crew in front of you.
Biasanya sebelum memulai peragaan suatu demonstration, mereka itu ada openingnya. Ladies and gentlemen, as your safety is our utmost concern, atau para tamu yang terhormat, keselamatan Anda adalah yang utama bagi kami. Sesuai dengan peraturan penerbangan sipil, kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan yang ada di dalam pesawat ini. Silakan perhatikan awak kabin di hadapan Anda. Tuh, openingnya aja kalian sudah disuruh perhatikan awak kabin. Jadi, kalau kalian sudah mendengar announcement ini, kalian harus give full attention kepada awak kabin yang berdiri di hadapan kalian. Dan ini merupakan peraturan penerbangan sipil atau peraturan penerbangan internasional harus melakukan demonstration di setiap atau sebelum lepas landas atau take off. Yang pertama, This is your seat belt. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. To unfasten, lift the metal flap. Whenever the seat belt sign is on, you must return to your seat and fasten the seat belt securely. dan tadi adalah peragaan seatbelt atau sabuk pengaman. Jadi disarankan kalian tetap menggunakan sabuk pengaman selama Anda berada di tempat duduk. Mau kalian tidur, mau kalian hanya duduk, kalian harus pakai sabuk pengaman. Walaupun tanda kenakan sabuk pengaman di dalam pesawat dimatikan. Tanda kenakan sabuk pengaman di dalam pesawat dimatikan berarti kalian itu bebas untuk bergerak di dalam pesawat. Mau ke toilet, mau jalan di kabin, tapi kalian harus tetap berhati-hati. Dan disarankan selalu menggunakan sabuk pengaman selama penerbangan. Dan fitur keselamatan selanjutnya, Should an oxygen mask like this drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. Place your own mask first before assisting others under your care. nah itu adalah masker oksigen darurat. Masker oksigen ini turun secara otomatis di atas kompartemen atau di atas panel tempat duduk Anda. Tapi selama aku terbang, selama pengalaman aku menjadi cabin crew atau pramugara, alhamdulillah aku tidak pernah merasakan terjadinya decompression atau hilangnya tekanan cabin di dalam pesawat. Jadi buat kalian, misalkan suatu saat atau semoga hal ini tidak terjadi, in case ya, seandainya oxygen mask ini drop dari kompartemen atau panel di atas kalian, don't be panic, okay? Kalian jangan panik. Yang harus kalian lakukan adalah tarik masker tersebut cepat ke arah Anda. Ketika ditarik, oksigennya flowing secara otomatis. Dan sebagai informasi, oksigen ini hanya flowing atau menyalurkan oksigen selama kurang lebih 15 menit. Kalian harus pakai masker ini menutupin hidung dan mulut sebelum kalian menolong anak Anda jika kalian membawa anak atau menolong orang lain. Dan fitur keselamatan selanjutnya, Your life vest is under or next to your seat. To use it, slip it over your head like this. Clip on the waistband and pull it tight. At the exit before leaving the aircraft, pull both tags to inflate your life vest. Do not inflate your life vest until you are at the exit, as this would slow down the evacuation flow. Your life vest has 2 oral tubes for further inflation. The light comes on when in contact with water, and here is a whistle to attract attention. jadi walaupun kalian tahu letak jaket keselamatan ini, jangan kalian bawa pulang, jangan kalian sentuh. Karena hanya digunakan pada saat keadaan darurat di air. Jangan kalian tahu, pertama kali naik pesawat, kalian bawa pulang jaket keselamatan ini jadi souvenir bawa pulang. Jangan, karena membawa jaket pesawat keluar dari pesawat ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Jadi kalian bisa dipidana, kalian bisa masuk penjara kalau kalian membawa baju pelampung keluar dari pesawat. Dan baju pelampung ini dipakai hanya dalam keadaan darurat saja. Cara pakainya tadi kan ditarik tuh. Kalau ditarik, jaket ini langsung mengembang. Tadi video sebelumnya itu merupakan demo, tapi live vest sesungguhnya yang ada anginnya, kalau ditarik, jaketnya langsung mengembang. Pada saat darurat, kalian diharuskan untuk menarik atau menggembungkan jaket keselamatan di luar pesawat. Dan di samping ada pipa untuk meniup kalau setelah kalian tarik,
jaket atau life vest ini tidak mengembang. Maka kalian bisa menambah angin secara manual dengan meniup pipa atau tiup yang ada di life vest tersebut. Dan juga kalau kalian perhatiin di life vest tadi ada fluid. Fluid itu bisa ditiup pada saat keadaan darurat to attract attention, untuk meminta pertolongan. Misalkan ada kapal lewat, ada perahu nelayan, jadi kalian bisa tiup agar orang datang menghampiri untuk menolong kalian. Dan kalian lihat di pinggir kanan ataupun kiri ada light atau ada lampu. Lampu itu menyala jika baterai dari life vest tersebut terendam di dalam air. Lampu ini bertahan sekitar 8 jam. Jadi kalian perhatikan di mana letak dari life vest ini, bagaimana cara mengembungkannya. Dan selanjutnya ini adalah alat peluncur keselamatan yang ada di dalam pesawat. Evacuation slides are located at all exits. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. They have been pointed out to you now, bearing in mind that the nearest exit may be behind you. In the event of a landing on water, slide rafts are located at all exits. Letak pintu-pintu keluar ataupun pintu darurat yang ada di dalam pesawat ini ditunjukkan sesuai dengan posisi tempat kalian duduk. Mungkin pintu terdekat ada di sebelah kiri Anda, di bagian depan, ataupun di bagian belakang, atau melalui pintu jendela keluar. Ada baiknya kalian selalu perhatikan atau memberikan waktu untuk mencari di mana lokasi pintu keluar yang terdekat dari tempat duduk Anda, agar jika terjadi keadaan darurat kalian tidak panik dan tidak cari-carian di mana tempat keluar atau di mana pintu keluar. During evacuation, leave your hand luggage. Leave your hand luggage, leave everything. Jika terjadi keadaan darurat, ada asap, ada api, pesawatnya mungkin terbelah atau menabrak atau ada kebakaran, kalian harus cepat-cepat keluar dari dalam pesawat. Leave your everything, tinggalkan semua barang bawaan Anda. Mau barang mewah, mau tas mahal, tinggalin semua. Pacar tinggalin, suami tinggalin, istri tinggalin, ya. Pacar aja ditinggal, apalagi tas, apalagi handphone. Pokoknya semua ditinggal. Selamatin diri kalian terlebih dahulu. Kita sebagai cabin crew ditugaskan untuk menyelamatkan dan mengeluarkan seluruh penumpang di dalam pesawat. Setelah penumpang keluar, kita harus mengecek kokpit, tempat pengemudinya pilot, harus mengecek toilet, harus mengecek semua kabin. Jika semua penumpang sudah keluar, barulah kita sebagai awak kabin orang yang terakhir keluar di dalam pesawat. If smoke is present, keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. Tuh, kalian ditunjuk arah keluar dari dalam pesawat menuju pintu yang terdekat dari tempat duduk kalian. Misalkan ada asap di dalam pesawat. A copy of the safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. Passengers seated next to an emergency exit are requested to study the operation of these exits in the safety card. Itu adalah safety demo leaflet atau kartu keselamatan. Biasanya kartu keselamatan ini ada di dalam kantong kursi di hadapan kalian. Kalian bisa baca lagi karena setiap fitur keselamatan ini sudah tertera di dalam kartu keselamatan ini. Untuk kalian yang duduk bersebelahan di sebelah pintu darurat atau jendela darurat, karena kalian diharuskan untuk membuka jendela atau pintu darurat di keadaan darurat saja. Biasanya penumpang yang duduk bersebelahan dengan pintu darurat, mereka di briefing oleh cabin crew cara mengoperasikan jendela ataupun pintu darurat. Jadi kalian jangan panik, baca prosedur cara pembukaan pintu darurat. Kalau kalian not willing to help, kalian bisa request untuk pindah tempat duduk, biar diganti penumpang lain yang bersedia untuk membantu membuka pintu darurat pada saat keadaan darurat. Kalau kalian dapat kursi yang duduk bersebelahan dengan pintu darurat, kalau kalian nggak pede, kalau kalian takut ataupun cemas, kalian bisa request untuk pindah tempat duduk. As this is a non-smoking flight, please do not smoke throughout the flight. Smoking in the toilet will activate the smoke alarm. Thank you for your attention. Tuh, kalian dilarang merokok di dalam penerbangan. Ini merupakan pelanggaran hukum, jadi kalian bisa didenda ataupun dipenjara. Dan ada kemungkinan kalian juga bisa diblok, nggak bisa naik pesawat lagi seumur hidup. Jadi kalian jangan merokok di dalam pesawat. Kalau mau merokok boleh, tunggu udah landing boleh merokok di airport, di smoking area. Jangan merokok di pesawat.
nanti alarmnya bunyi walaupun kalian merokok di dalam toilet, nggak boleh, dilarang, oke? Oke guys, that's all. Itu adalah penjelasan dari safety demo atau instruksi keselamatan di dalam setiap penerbangan. Jadi, walaupun kalian sudah sering naik pesawat, agar kalian lebih paham lagi, selalu perhatikan awak kabin di depan Anda. Karena ada beberapa fitur pesawat atau fitur-fitur alat keselamatan ini berbeda dari pesawat lain. Oke guys, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. I'm so sorry if I did mistake. Thank you so much everyone. Have a safe flight. Please help me to subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian mau tanya-tanya sesuatu, mau request konten next video, kalian bisa comment down below. Thank you. See you again. Bye-bye.